Jadi jangan dibolak-balik ya, jangan membolak-balik fakta lah ya. Model mengadu domba ala PKI patut kita curigai. Lah PKI itu di depan matamu. Mohon maaf ya. Siapa tokoh PKI? 3 kali memberontak di negeri ini. Dulu yang pertama tahun 1926 itu memberontak kepada kompeni Belanda. 1948 Indonesia masih baru lahir, lemah-lemahnya berontak juga. Setelah agak kuat mau mengkudeta tahun 1965. 66 terjadi perang saudara. Ratusan ribu nyawa-nyawa kita melayang, saudara kita. Gara-gara lisannya Habib Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung. Polahnya siapa itu? Gara-gara lisannya Musa Al-Munawar yang dibakar di alun-alun Ponorogo, mengadu domba antara sesama umat Islam, kiai pondok pesantren Sabilul Muttaqin Pakeran, ya, sampai sekarang belum bisa ditemukan jasadnya. Santri guru-guru di Ponpes Sabilul Muttaqin dibantai, dimasukkan ke dalam sumur. Begitu juga setelah itu gerakan-gerakan pembunuhan diantaranya adalah gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur Suryo, pejuang arek-arek Surabaya ketika menggemakan perjuangan melawan Inggris Nica Gulka, dibunuh di alas Gedung Galar Mantingan Ngawi Jawa Timur. Siapa mereka itu? Bukan kiai. Bukan kiai, justru panjenengan Kiai Haji Muhammad Najib Maimun harus sadar panjenengan itu justru diadu domba oleh PKI untuk melawan kami. Gitu loh. Ini cara memahaminya gitu loh. Jangan diolak-alik, diotak-atik, dibolak-balik gak karu-karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Tanpa berpanjang lebar, mari kita dengarkan penjelasan beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya yang ada di dalam negeri Indonesia ataupun luar negeri, di seluruh dunia, biasa mendapatkan keberkahan, kesehatan, kenikmatan, kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, kelimpahan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan di dunia sampai di akhirat untuk panjenengan semua beserta dengan anggota keluarga dan bahkan sampai nanti dzurriyyah atau keturunan panjenengan semua menjadi dzurriyyatan thayyiban sholihin dan sholihatan. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kami akan menanggapi surat yang berisi protes atau kecaman terhadap kami, khususnya kepada Kiai Haji Madudin Usman dan kawan-kawan. Di antaranya ada nama tertulis saya di surat yang berisi lebih dari 5 lembar, yakni 6 lembar ini. Namun saya masih belum bisa mempercayai bahwa surat ini benar-benar ditulis
oleh Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Karena sesuai dengan standar administrasi, di akhir surat ini belum ada tanda tangan beliau. Begitu juga saya mencurigai nama-nama kitab yang tertulis di sini sekaligus pengarangnya. Ini bagi Kiai Haji Muhammad Najih Maimun, saya sesuai dengan basiroh yang kami aktifkan selama ini, bukan berasal dari diri pribadi, hati nurani beliau. Ini pasti ada yang menggerakkan. Walaupun begitu tetap kami akan meresponnya dengan santun, dengan santai, dengan santuy, ya, dengan serius, tapi tetap ini bagian daripada pelurusan sejarah pemahaman yang dibengkokkan oleh para habib dan para pengikutnya. Akan saya kupas dan bahas secara tuntas pada malam hari ini. Saya bacakan isi surat dari Kiai Haji Muhammad Najih Maimun tentang kontroversi gerakan anti habaib Ba'alawi. Mereka, habaib dan muhibbinnya, menganggap kami ini gerakan anti habaib Ba'alawi. Padahal sebenarnya adalah gerakan menyadarkan habaib Ba'alawi dan para pengikutnya. Bukan gerakan anti habaib Ba'alawi. Nah, ini harus saya luruskan. Supaya nanti tidak di-framing, tidak salin, dipropagandakan, disampaikan melebar kemana-mana. Sehingga fitnah ini akan semakin seperti panah yang terlepas dari busurnya, masuk ke dalam manah-manah ya hati para pendengarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Sebelumnya kami memohon maaf kepada seluruh habaib. Pertama yang dimohon maafkan itu justru habaib. Kenapa tidak memohon maaf kepada seluruh umat Islam? Ya, berarti ini ada apa-apanya, gitu loh. Ya, dan kiai yang hadir khususnya pada Habib Quraisy Baharun. Mohon maaf kepada khususnya Habib Quraisy Baharun. Berarti ini sidang pleno pertemuan khusus tertutup untuk kalangan mereka sendiri, ya, dan Habib Hanif Al-Atos yang terkenal atos atine, yang terkenal manis lisannya, ya, yang mengundang kami untuk hadir pada acara diskusi strategis tertutup di Kuningan, Jawa Barat ini, bahwa kami memohon maaf tidak bisa hadir pada acara. Kemungkinan Kiai Haji Muhammad Najih Maimun di Plokoto, ya. Di Telikung juga bisa, atau ya di Kadali, di Kibuli, di Prank sama ini Habib Quraisy Baharun dan Habib Hanif Al-Atos. Bahwa kami memohon maaf tidak bisa hadir pada acara ini. Meskipun demikian, kami sangat mendukung terselenggaranya diskusi ilmiah ini dan kami selalu mendoakan agar diskusi-diskusi seperti ini bisa memperkuat tali silaturahmi antara habaib dan ulama serta sebagai tempat konsolidasi penguatan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlussunnah yang mana? Ajaran Ahlussunnah itu adalah dari sisi kita mengikuti standar rumusan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dari segi fikihnya mengikuti salah satu mazhab 4 atau salah 2 atau salah 3 atau bahkan semuanya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan dari segi tasawuf mengikuti Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Ghazali, Imam Syari As-Sakoti, Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, dan pengarang kitab Al-Hikam, ya. Dan juga
sufi-sufi dari Sunni yang lainnya. Ya. Berbeda dengan Habaib Alawi, yang diikuti itu adalah ajaran tasawufnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam dan para habib dan tokoh-tokoh leluhur internal mereka. Jadi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Iya togi, Kang Mas Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Ayo memahami konteks ya wacana itu dengan cara yang luas gitu loh. Jangan dengan pemahaman yang sempit. Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Gitu. Kriterianya itu apa? Seperti apa? Bagaimana? Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam masalah penghormatan terhadap Ahlul Bait yang akhir-akhir ini terus-menerus hendak dirusak oleh oknum-oknum yang ingin menjauhkan umat Islam dari kecintaan kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mau memisahkan umat Islam dengan dzurriyyah nabinya? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu adalah luruskan mana dzurriyyah Rasulullah yang asli dan mana yang palsu. Agar tidak terjadi fitnah mengatasnamakan Nabi guna menipu umat ini. Gitu loh, Kang Mas Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Ini kalau saya lihat ini termasuk sistem adu domba Belanda dulu. Misalkan saya ini dianggap sebagai Kiai Haji Madudin Usman ya Kiai, diadu domba dengan sama Kiai. Ini cara company. Ini cara company. Bener-bener cara-cara yang dilakukan oleh penjajah dulu. Ya seperti ini. Mengadu domba antar sesama Kiai. Ya. Dan yang diperalat di sini adalah Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Ya. Saya lanjutkan, nggih. Gerak anti habaib di Indonesia pimpinan Imaduddin Usman. Ini nyebutkan nama saja, ini bukan sosok seorang kiai atau ulama Nusantara. Ini ciri khasnya. Jenengan titeni saya sejak awal. Apakah saya menyebutkan langsung, saya sebutkan nama dengan merendahkan? Walaupun itu lawan debat atau lawan diskusi atau yang kontra dengan saya, nggak pernah saya. Kalau di sini gerakan anti habaib di Indonesia pimpinan Imaduddin Usman bukan hal baru. Mbok yo Mas Imaduddin Usman atau Dek Imaduddin Usman atau kiai lah, ulama ya, atau ajengan ya, atau tuan guru ya, atau sayyid atau syekh. Kiai Haji Imaduddin Usman itu umurnya sudah di atas 40 tahun, syekh ya. Nah, ini berarti pola akhlak dalam tulisan dan lisan yang saya tidak yakin ini berasal dari seorang kiai Nusantara sendiri. Walaupun beliau Kiai Haji Najih Maimun selalu bersama dengan para habib, tapi saya tidak yakin ini benar-benar keluar dari hati nurani seorang Gus Najih. Kalau toh memang benar dan beliau berani menandatangani ini, tolong Kiai Haji Najih Maimun tanda tangani surat ini. Baru saya akan percaya kalau ini berasal dari benar-benar tulisan jenengan. Tolong tanda tangani. Kalau setelah ini jenengan resmi tanda tangani, saya baru akan percaya 100% bahwa yang membuat surat ini adalah sampean. Kalau tidak, jangan sekali-kali mendidik umat Islam untuk tidak berakhlakul karimah seperti ini. Memanggil tokoh ya agama kita, ulama kiai kita dengan menyebut namanya. Ini adalah perilaku apa? Bukan perilaku kita. Ini perilaku imporan dari luar sana. Gimana? Ya. Pada tahun 2020 pada fanpage Generasi Muda NU Banten, Imat, ini lagi. Imat menulis artikel berjudul Habaib bukan Ahlul Bait. Kami telah membahas gerakan anti habaib Bani Alawi yang dimotori oleh Imaduddin Usman, Mogi Nur Fadil, Nur Ihya Salafian Adinegoro alias saya sendiri, Fuad Pleret, dan lain-lain. Ini sejak awal mereka membangun argumentasi dan mengkonsolidasikan gerakan 1 atau 2 tahun yang lalu. Jadi saya diantaranya masuk dalam serangan dari Kiai Haji Muhammad Najih Maimun.
menyerang saya bahwa saya ini dituduh bersama komplotan Kiai Haji Maduddin Usman, ya, memotori gerakan anti habaib. Padahal tidak seperti itu. Yang kami gema dan gelorakan selama ini adalah kajian keilmuan, bagaimana santri-santri, mahasiswa-mahasiswi, putra-putri bangsa ini mau mempelajari ilmu sejarah. Di antara cabang ilmu sejarah itu adalah mempelajari ilmu nasab. Ilmu nasab tercantum dalam kitab-kitab nasab yang selama ini belum bisa masuk ke Indonesia. Sulit untuk mendapatkannya dan sekarang sudah dapat diakses oleh semua. Silahkan pondok-pondok pesantren yang ada menghubungi saya. Kitab-kitab itu akan kami kirim ke alamat panjenengan. Ini sudah era keterbukaan. Jadi menuduh saya termasuk mungkin saya dikatakan taklid buta kepada Kiai Haji Maduddin Usman. Enggak, saya sendiri punya kitabnya. Saya juga mempelajarinya. Sudah sejak awal, sejak dulu sebenarnya, sebelum 3 tahun yang lalu. Saya sudah meneliti nasab para habaib yang ada di Indonesia selama ini. Itu, ya. Sangat patut dicurigai bahwa gerakan ini tidak berkembang secara organik, namun merupakan hasil desain dari pihak-pihak jahat yang ingin memecah belah umat Islam. Saya tidak memiliki dekengane pusat atau dekengane cabang wilayah atau mana, enggak ada. Murni dari panggilan jiwa ini, karena sejak 45 tahun yang lalu itu saya sudah berjuang dakwah bil lisan wal hal untuk umat Islam ini. Saya mengabdikan diri saya, jiwa dan raga bahkan harta saya untuk umat ini. Tidak hanya untuk umat Islam, juga untuk semua umat manusia. Semampu saya dalam lingkup level luas, sesuai dengan kapasitas yang kami miliki. Ketika ada hal yang kurang pas ya di sekitar kami, di sekitar saya ya, di negeri saya, maka saya pun harus ikut terpanggil untuk memberikan edukasi, pelajaran kepada umat ini agar jangan sampai tersesat terlalu jauh ya. Karena ini sebagai bagian daripada kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf itu. Amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Berikutnya. Jadi saya ini dituduh punya jaringan apa? Enggak ada. Kalau jaringan silaturahmi antara sesama ya Gus, Kiai, pemangku bekas kerajaan tempo dulu di Indonesia, ya kerajaan-kerajaan sultan-sultan yang ada di Nusantara, saya memang punya jaringannya. Tapi tidak benar jika saya ini didanai oleh dekengan ini, enggak ada. Murni perjuangan arus bawah dari umat ini. Ini membuat kita sesama muslim justru sibuk berjibaku dalam konflik internal, padahal tantangan dari luar sangat mungkin bisa mengancam kita semua. Justru yang menghancurkan Islam itu orang Islam sendiri, bukan orang luar Islam. Sejak dulu. Umat Nasrani yang terdiri dari Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, terus mungkin agama-agama keyakinan Kapitayan, Kejawen, Keharingan, Hindu Bali, dan lain sebagainya. Jika mereka tidak memusuhi umat Islam, ya mereka saudara kami. Mereka berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dunia sampai setelah meninggal dunia, bahkan sampai bangkit di akhirat nanti. Itu urusan mereka. Lakum dinukum wali lana a'maluna walakum a'malukum. Nah, ini justru yang merusak Islam dari kalangan pembenci kami, dari umat Islam ini, gitu loh. Bukan dari umat selain Islam. Jadi jangan dibolak-balik ya, jangan membolak-balik fakta lah ya. Model mengadu domba ala PKI patut kita curigai. Lah PKI itu di depan matamu. Mohon maaf ya. Siapa tokoh PKI? 3 kali memberontak di negeri ini.
Dulu yang pertama tahun 1926 itu memberontak kepada kompeni Belanda. 1948 Indonesia masih baru lahir, lemah-lemahnya berontak juga. Setelah agak kuat mau mengkudeta tahun 1965. 66 terjadi perang saudara. Ratusan ribu nyawa-nyawa kita melayang, saudara kita. Gara-gara lisannya Habib Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung. Polahnya siapa itu? Gara-gara lisannya Musa Al-Munawar yang dibakar di alun-alun Ponorogo, mengadu domba antara sesama umat Islam, kiai pondok pesantren Sabilul Muttaqin Pakeran, ya, sampai sekarang belum bisa ditemukan jasadnya. Santri guru-guru di Ponpes Sabilul Muttaqin dibantai, dimasukkan ke dalam sumur. Begitu juga setelah itu gerakan-gerakan pembunuhan diantaranya adalah Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur Suryo, pejuang arek-arek Surabaya ketika menggemakan perjuangan melawan Inggris Nica Gulka, dibunuh di alas Gedung Galar Mantingan Ngawi Jawa Timur. Siapa mereka itu? Bukan kiai. Bukan kiai, justru panjenengan Ki Haji Muhammad Najib Maimun harus sadar panjenengan itu justru diadu domba oleh PKI untuk melawan kami. Gitu loh. Ini cara memahaminya gitu loh. Jangan diolak-alik, diotak-atik, dibolak-balik gak karu-karuan, ya. Apalagi oknum Kristiani benci pada kalangan habaib yang mengawal akidah umat melalui syiar sholawatan dan maulidan. Gak ada Kristiani yang benci itu, kecuali Kristiani yang benar-benar kafirin. Ya. Sekali lagi, kalau misalkan umat Kristiani membenci amaliyah umat Islam, tetap kita telusuri alasannya apa. Ya, bukan berarti kami harus berkasih sayang dengan non-muslim terus akhirnya memusuhi sesama muslim. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu, ya. Ada kerukunan antar sesama warga negara Indonesia, kerukunan antar sesama umat Islam, kerukunan antar sesama suku dan anak bangsa secara keseluruhan. Jadi misalkan Kristiani memusuhi kita, ya kita akan melawan. Kalau mereka tidak memusuhi, ya sudah ada garis-garis ajaran mereka lakum dinukum waliyadin. Sudah ada pagar, ya, masing-masing, nggak perlu ngerusak pagar orang lain, kan gitu. Jadi kelompok itu juga benci pada kalangan kiai karena mengawal akidah melalui pesantren. Siapa yang benci? Wong saya juga punya pesantren. Kiai Haji Maduddin Usman punya pesantren. Gus Aziz Hazuli dan ayah mertuanya punya pesantren. Ya, siapa lagi? Gus Fuad Nurfadil punya pesantren. Siapa? Semuanya. Kita ini juga punya santri, punya jamaah, punya pengikut. Gitu. Jadi ngaji kitab dan pembacaan Al-Quran bagi orang-orang mati. Loh, saya itu tahlilan, saya juga yasinan, saya juga ziarah kubur. Jangan nuduh yang enggak sesuai dengan kenyataan. Tak heran sosok-sosok seperti Gus Wafi dibenci komunitas Kristiani, dan sosok seperti Idrus Romli juga dibenci oleh kalangan Wahabi dan liberal yang memiliki hubungan erat dengan kelompok Salibis. Justru Dik Wafi, Mas Idrus Romli dan panjenengan itu yang harus disadarkan. Karena jenengan sudah masuk dalam jebakan jaringan PKI gaya baru. Disuruh untuk melawan kami, diompor-kompori dari belakang untuk menghantam kami dari dalam. Gitu loh cara memahaminya. Nanti kalau jenengan nggak bisa saya nasihati, saya copot nama Gus jenengan di atas, di awal nama panjenengan. Sudah tidak layak lagi saya menyebutnya Gus Najih Maimun. Tapi kiai, tak angkat menjadi kiai saja, biar lebih bijaksana. Nggak ada Gus sekarang. Kiai Najih, kalau mungkin nggak cocok dengan abah beliau, ya Kiai Najih saja. Nggak usah Romo Yai Maimun Zubair disangkut pautkan. Karena beliau adalah guru saya. Tahun 80-an sampai tahun 90-an, saya itu sebagai ketua OSIS, himpunan siswa-siswi Miftahul Ulum, ya, HISMU. Saya itu 3 periode menjabat sebagai ketua OSIS, dan setiap kali ada acara peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj,
dan peringatan-peringatan hari besar Islam itu, saya selalu menghubungi beliau, mengundang ke tempat kami untuk ceramah. Foto-fotonya tahun 89 masih ada sebagian yang nyimpan, tapi saya banyak yang hilang. Romo Kiai Haji Maimun Zubair, apa yang jenengan? Ya guru saya. Saya mengikuti ittiba pada akhlak beliau, selalu hormat kepada siapa saja. Walaupun begitu, dulu Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair itu wajahnya sangar. Saya itu kalau salaman itu redek pada waktu masih jadi siswa itu. Redek, wajahnya sangar, itu berwibawa. Tapi hatinya suci dan bersih. Hormat pada siapa saja. Tidak membedakan, oh ini kalangan rendah, orang miskin, orang cacat. Enggak, semua itu sama ratakan makhluk Allah. Tirulah Abah panjenengan Kiai Najih. Jadi ini, jadi Gus Wafi misalkan, Mas Idrus Romli, ini diperalat gitu, untuk menyerang kami. Gitu. Jangan dibolak-balik. Saya yang justru malah benci kepada Gus Wafi. Saya nggak benci kepada Gus Wafi dan Kiai Haji Idrus Romli tidak benci, tapi kasihan. Gitu. Kasihan saya. Sakno. Ya. Diadu domba oleh kompeni untuk melawan sesama kiai. Kok mau? Heran saya itu kok mau? Heran saya itu. Ya, nah, karena tidak memiliki ketajaman hati, basiroh ini. Oleh kalangan Wahabi dan liberal yang memiliki hubungan erat dengan kelompok salibis. Wahabi, siapa Wahabi itu? Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd misalkan. Katanya yang mendirikan Wahabi itu Ibnu Taimiyah. Lahirnya Ibnu Taimiyah dengan lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab itu kapan? Enggak sinkron. Jangan dicampur adukkan. Ya, nanti kita bahas pada sesi yang lain. Posisi kami jelas. Intensi gerakan yang Imaduddin. Ini loh. Ini tidak mendidik. Ada pelajaran di pesantren dan madrasah-madrasah kita itu akhlakul banin namanya. Yang mengajarkan untuk berakhlakul karimah. Lah ini jelas tulisan yang tidak berakhlak. Akhlak yang mazmumah, bukan karimah. Nulis saja, intensi gerakan yang Imaduddin dan kawan-kawan buat ini adalah untuk mempertentangkan dan mengadu domba antar warga negara, yaitu kaum muslimin dengan para habaib, dengan kedok penelitian ilmiah. Padahal argumentasi yang mereka bangun sama sekali jauh dari kata ilmiah karena mereka menolak metodologi penetapan nasab yang sudah disepakati oleh para ulama fikih. Siapa yang menyepakati? Para ulama fikih mana? Siapa namanya? Hidup di tahun berapa? Abad berapa? Ya. Dan ngotot menggunakan metodologi mereka sendiri yang mereka klaim lebih modern dan akurat. Padahal tidak ada dalam kitab-kitab fikih. Ini namanya pembohongan publik. Mengatasnamakan tokoh ya untuk menipu umat. Mereka lebih percaya dengan temuan tes DNA. Tes DNA itu hanya sebagai pelengkap. Sesuai dengan tradisi kita selalu mempelajari keilmuan berdasarkan data. Quran itu data, hadis itu juga data. Ijma itu juga terkoneksi dengan data. Qiyas itu juga berdasarkan data. Semua berdasarkan data. Ada dalilnya. Kita berbicara data, sekaligus dilengkapi fakta dan ilmu DNA. Jadi bagaimana kami dipahami sebagai pengadu domba antar warga negara yang berkedok ilmiah katanya. Lah, enggak seperti itu. Temuan tes DNA yang dipakai orang-orang barat daripada pengakuan dari ulama-ulama sekaliber Imam Sakhawi, Imam Ibnu Hajar, selalu pasti inilah ini. Berbohong atas nama seorang tokoh alim allamah. Ya seperti ini sejak dulu. Berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Rasulullah, berbohong atas nama ulama-ulama alim dan allamah kita. Sejak dulu sampai sekarang. Kok berani ya? Ini ciri khas siapa? Ciri khas siapa ini? Imam Ibnu Hajar. Mana Imam Ibnu Hajar? Kitabnya apa? Halaman berapa? Yang mengisbat nasab Ba'alawi. Kalau mencantumkan nama tokoh-tokoh Ba'alawi ada. Tapi tidak dikatakan mengisbat. Beliau hanya berdasarkan ijazah dari gurunya-gurunya
yang bermarga Al-Aidrus tentang pemakaian khirqah, tentang pemakaian kain yang diselempang atau ditaruh dalam leher atau dada. Jadi masalah DNA ini sudah disepakati. Beliau Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Kajen Margoyo Sopati merangkum kitab Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarati Mu'tamirati Nahdlatul Ulama mulai tahun 1926 sampai tahun 2004. Terakhir ditetapkan di Asrama Haji Donohudan Boyolali Surakarta, Jawa Tengah, bahwa tes DNA itu bisa untuk membatalkan, menafikan nasab seseorang, walaupun belum tentu bisa untuk mengisbat nasab seseorang. Berarti panjenengan mau melawan Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud dan ulama-ulama besar di lingkup pengurus Nahdlatul Ulama. Gitu loh. Nah ini Syekh Bakri Sato, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasan Genggong, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Maimun Zubair dan sebagainya. Lalu mesti bahasanya seperti ini. Ini saya nggak percaya. Ini benar-benar bahasa yang keluar dari pemikiran Kiai Najib. Nggak percaya saya. Basiroh saya mengatakan seperti itu. Toh seandainya benar-benar ini hasil dari pembicaraan, tapi diketik oleh orang lain berdasarkan remote dari kalangan Ba'alawi. Kiai Najib tidak pernah mengenal dan membuka kitab-kitab nasab yang dicantumkan nanti ini. Sudah begitu, banyak ulama dan kiai yang menyampaikan penolakan terhadap gerakan tersebut, namun seperti yang diperkirakan, gerakan mereka tidak akan mau berhenti. Kami tidak akan pernah kompromi dengan penjajah di negeri ini. Catat, kami tidak akan pernah kompromi dengan penjajah yang akan merusak agama di negeri ini dan kestabilan negara. Jiwa seorang pahlawan tetap akan berjuang, tidak bisa disogok, tidak bisa diracun atau diapakan oleh musuh, nggak bisa. Tetap konsisten. Misalkan kita kompromi, rukun lah, kita rukun, ya wes pokoknya biarkan diyakini, nggak bisa, karena itu sudah kadung berjalan, nggak bisa dihentikan. Ini tsunami abad 21 ini, sejak tumbangnya Kesultanan Turki Utsmani sudah berjalan 100 tahun, dimulai dari negeri timur jauh, yakni Indonesia. Kebangkitan umat Islam di dunia. Kalau kebangkitan umat Islam di Timur Tengah sana dengan perang, di sini harus dengan perdamaian. Perdamaian antar siapa? Antara sesama umat manusia di Indonesia, tidak peduli apa agamanya, apa suku bangsanya. Semuanya harus rukun, damai demi kejayaan Nusantara Indonesia Raya. Itu tujuan kita. Jangan ada satu kelompok merasa paling tinggi, paling unggul, paling super rasnya daripada ras atau suku bangsa yang lain. Semua sama-sama berlomba dalam ketakwaannya. Ini tujuan kami, gitu loh. Jadi sudah begitu banyak yang penolakan, tentunya. Bahkan mereka sudah bisa menginfiltrasikan syubhat yang mereka buat di media-media besar. Seperti majalah Tempo pada 7 April 2024 kemarin membuat laporan penelitian berjudul Dijual, gelar Habib 4 juta rupiah. Dan sehari setelahnya 8 April 2024 membuat liputan khusus Idul Fitri berjudul Obral Gelar Habib, di dalam covernya Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kan urusannya Tempo. Tempo-tempo seperti itu ya tempo-tempo seperti ini. Kan begitu. Itu kan kerja pewarta, wartawan, tugasnya memang mengorek informasi dan menulisnya. Ya, jangan salahkan saya, jangan salahkan Kiai Haji Maduddin Usman yang ada di Banten sana. Berikut kami rangkum beberapa alasan kami menolak pernyataan Maduddin Usman selaku manifestasi dan pimpinan gerakan anti habaib di atas sebagai berikut. Jangan pahami, ya, diinterpretasikan bahwa gerakan kami bersama Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan, Gus Abbas, Kiai Haji Syarifuddin, Gus Aziz Jazuli, banyak semua kiai-kiai yang ada, bahkan kiai-kiai sepuh Nahdlatul Ulama yang benar-benar tulus hatinya, tidak memikirkan dunia, hanya tawajuh, tahajud, tadarruk kepada Allah Ta'ala, mendukung saya, mendukung gerakan ini. Tolong Gus, tolong Le, tolong Cung, pikirkan, selamatkan umat Islam Indonesia.
dari penjajahan Dajjal. Penjajahan Dajjal apa lagi? Ya Habib itu. Loh, saya masih mencari. Loh kok Habib ya? Pembohong nak, pembohong itu. Sampai seperti itu. Saya masih belum bisa percaya bahwa Habib itu Dajjal abad ini di Nusantara ini. Saya masih belum percaya. Sampai sekarang itu masih belum bisa mempercayai 100%. Gitu loh. Tapi banyak lagi pendukung yang mengalir. Saya sowan-sowan ke kiai-kiai sepuh yang tidak ada urusan pengen di alam terkenal, mendapatkan dudukan jabatan keuangan, enggak, ya benar-benar tulus ikhlas mengatakan seperti itu kepada saya. Berikut kami rangkum. 1, gerakan kami ini katanya membenci habaib, ya. Gerakan anti habaib, bukan anti habaib. Habaib itu sesama umat manusia yang harus kita hormati. Kalau ada kesalahan yang mereka lakukan, maka harus diingatkan, disadarkan. Kalau kesalahan itu merembet keluar dari internal kelompok mereka, maka muhibinnya juga harus disadarkan. Semuanya, jaringan ini sangat luas, dari generasi ke generasi, turun-temurun. Jadi tidak berhenti 3 tahun ini kami menyampaikan penyadaran terhadap akibat perilaku habaib yang ada di negeri kita ini. Tetap akan kami lakukan secara terus-menerus, tanpa ada kata henti. Imaduddin menolak segala metode. Lah ini loh, saya itu kalau manggil Habib Hanif Al-Atas itu selalu ya tidak sertakan Habib, ya, atau Dek, atau kadang-kadang yang Mas. Habib Hanif Al-Atas. Ini akhlak kami, gitu. Turun-temurun dari Duriyah Wali dulu ya begini, nggak terus manggil nama ceplok gitu. Ini akhlak orang sana loh, bukan orang sini. Menolak segala metode penetapan nasab yang memverifikasi kesahihan nasab Bani Alawi. Di antara adalah syuruh wal istifadhah, terlihat dari lapil syarif bagi banyak bayan. Lah ini loh, alasannya adalah syuhrah wal istifadhah. Syuhrah wal istifadhah itu harus sejak hidupnya tokoh yang disyuhrah dan istifadhahkan itu. Syuhrah wal istifadhah abad 14. Bagaimana bisa nyambung dengan syuhrah wal istifadhah abad 4 Hijriyah? Ya enggak nyambung. Enggak nyambung. Nanti sama seperti kasusnya dinasti Ubaidillah Al-Mahdi, dinasti Fatimi di Afrika Utara yang menguasai Yaman sampai Suriah, semenanjung Najd, semenanjung Hijaz, sampai Libya dan Maroko. 2 abad lebih tidak terungkap sebenarnya itu siapa Ubaidillah itu. Ternyata ngapusi, bukan duriyah Nabi. Lah nanti akan seperti padahal dulu syuhrah wal istifadhah. Syuhrah wal istifadhah sampai generasi ke generasi. Jadi syuhrah wal istifadhah selalu digaungkan alasan bahwa nasab Alawi itu sudah syuhrah wal istifadhah menurut siapa? Menurut kitab mana? Sejarawan mana? Siapa namanya? Imaduddin justru membuat satu metode sendiri yang tak pernah bisa ia buktikan sebagai satu metode pembuktian nasab yang diterima oleh para ulama nasab. Syarat kitab sezaman yang dibuat oleh Imaduddin ora usah bulet. Kitab sezaman itu harus benar-benar dibuktikan ada. Wong kitabnya ada, enggak ada namanya. Bukan masalah kitab sezaman tidak ada. Nama Ubaidillah itu tidak ada di dalam kitab abad 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru muncul 9 akhir, itu pun mulai redup lagi, baru kuatnya abad 12, 13, 14, sampai 15 sekarang ini. Itu. Jadi yang kedua, tidak berimbang menyikapi keragaman informasi. Oke, kami ini sangat toleransi dengan pembawa informasi manapun, tapi yang ilmiah. Jangan informasi yang menyesatkan ummah. Imaduddin sangat mudah menerima segala informasi yang belum valid sebagai sebuah kebenaran apabila itu berkaitan dengan pembatalan nasab Bani Alawi. Di sisi yang lain, dia secara angkuh menolak sekian banyak fakta yang mengkonfirmasi kesahihan nasab Bani Alawi karena memang tidak sah. Tidak sah. Ibtalun nasab Bani Alawi atau Ba'alawi itu sudah sesuai dengan standar kitab nasab. Didukung oleh kitab sejarah. Didukung oleh ulama-ulama yang alim alama.
Contoh yang terbaru adalah klaim dia bahwa Mufti Yaman menolak kesahihan nasab Bani Alawi yang kemudian terbukti bahwa itu hanya berdasar tulisan di internet tanpa sedikit pun upaya untuk mengkonfirmasi kebenaran berita itu. Dunia sekarang ini dikuasai oleh dunia internet. Internet itu jaringan internasional yang gaib, tidak terlihat mata, dari energi menjadi materi, dari materi menjadi energi. Bagaimana kita tidak percaya? Kita ngirim duit dari Malaysia ke Indonesia, dikonfirm menjadi dari ringgit ke rupiah, ya bisa sampai ke tangan kita. Kita kirim barang dari sana, dibawa ke sini juga sampai di tangan kita. Teknologi yang ada harus kita akui keberadaannya, tidak kita tolak. Itu. Jadi tentang keabsahan nasabah Alawi itu versi siapa? Kalau versi kitab internal mereka ya pasti sah, jelas. Kita sudah menyampaikan seperti sebuah pertemuan perkuliahan ya, bahwa sejak kapan ya sejak meninggalnya tokoh yang ditokohkan, yakni Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat 345 itu sunyi senyap sampai 650 tahun, diakui oleh eksternal Ba'alawi, seorang nasabah Muhammad As-Samarqandi Al-Madani yang wafat 996 alias 650. Tapi kalau internal mereka ya 550 tahun sejak disimbolkan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam burqohnya. 3. Mudah menyatakan tokoh sejarah sebagai tokoh fiktif. Iya, bagaimana? Ya, Haji Maduddin Usman mengatakan fiktif. Iya. Wong Ubaidillah itu makamnya di mana? Lahirnya tahun berapa? Imam Ahmad versi Al-Muhajir bukan Al-Abah An-Nafat itu juga lahir tahun berapa? Wafat tahun berapa? Makamnya di mana? Enggak jelas. Imam Jadid, Imam Basri makamnya di mana? Enggak jelas. Di Sumal itu apakah benar-benar makamnya Imam Alwi juga tidak bisa di cross check secara kebenaran otentik keilmiahannya, nggak bisa. Jadi mudah menyatakan tokoh sejarah sebagai tokoh fiktif, ya semisal pengarang kitab Tabaqatul Khawas Asy-Syarji misalkan, Abdul Latif Asy-Syarji misalkan, beliau kan sudah pernah mencantumkan dalam kitab karyanya Tabaqatul Khawas Ahlis-Sidqi wal Ikhlas itu. Saya cek juga di manuskripnya bahwa wafatnya Imam Ali Kholiq Hisam itu tahun 729. Kalau di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu wakila 724. Berarti bid'un itu 3 ke atas sampai 9. 24, 25 sampai 29. Bid'un wa isyruna wa sab'u mi'atin. 729 atau 724. Mana cocok dengan semua biografi dari kalangan tokoh-tokoh Ba'alawi. Berarti kan fiktif gitu loh. Buat sejarah sendiri versi internal Ba'alawi. Lawang yang hijrah bersama dengan Imam Ahmad Al-Abah dari Basrah ke Hadramaut itu kan Bani Ahdal dan Bani Kudaimi. Bani Ahdal siapa? Muhammad bin Sulaiman. Muhammad bin Sulaiman Al-Ahdal itu wafat tahun 540 Hijriah. Masa micin dengan wafatnya Imam Ahmad Al-Abah 345. Dari 317 Hijrahnya sampai 540 itu hampir 300 tahun selangnya. Kan nggak masuk akal. Berarti ini kan tokoh fiktif. Jadi apa yang disimpulkan oleh Kiai Haji Maduddin Usman itu tidak salah. Ya memang sesuai dengan standar sejarah. Gitu. Lah, makamnya Imam Ahmad Al-Abah kan sudah sering kita sampaikan. 4. Memaksakan interpretasinya sebagai kebenaran tunggal. Kami ini selalu terbuka. Kiai Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan selalu terbuka. Tolong temukan nama Ubaidillah, bukan Abdullah, ya, versi As-Suluk yang ada hidup pada abad 5, ya, mundur 4, 6, 7, 8, 9. Temukan. Nggak bisa. Sudah bertahun-tahun lamanya. Paling mentok-mentok abad 9.
pasti ke al-burqah al-musiqah. Burqah al-musiqah ke as-suluk. Kan itu. Lawang di Tobaqat Fuqaha'il Yaman juga nggak mencantumkan. Bagaimana? Ada. Berarti diada-adakan. Nih, tadi memaksakan interpretasinya sebagai kebenaran tunggal. Enggak. Masih terbuka. Hazanah untuk membantah kita. Buktikan secara ilmiah. Salah satu contohnya adalah mengenai validitas kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, metodologi penetapan nasab yang dibuat-buat interpretasi bahwa tidak disebut artinya menafikan. Selalu digugat. Dekwafi semua menggugat Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu sudah menjadi standar semua nasabah internasional. Ini. Bahkan dari kalangan habaib internal Ba'alawi sendiri, kalau mau menggugat Asy-Syajarah Al-Mubarakah, gugatlah Habib Yusuf Jamalul Lail. Gugatlah Habib Muhammad Diya Syihab. Gugatlah ya Habib-habib internal Ba'alawi, Habib Abdullah bin Nuh, ya. Gugat semua pakar nasab Nakobatul Ashraf Mesir, Dr. Subhi Ali Id, pengarang Al-Musajjar Al-Mubassat. Semua standarnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah di mana-mana. Bahwa anaknya Imam Ahmad yuk Muhammad, Ali dan Husain. Abdullah atau Ubaidillah itu enggak ada. Ada pada abad ke-9. Itu loh. Oke. Jadi Asy-Syajarah selalu dibuka lagi, selalu dibuka lagi. Ya. 5. Meninggalkan ulama aswaja yang justru mendahulukan orang-orang tidak jelas keilmuannya dari kalangan ahli bid'ah. Jadi termasuk Murad Sukri, Suwaidan. Murad Sukri itu Ahlus Sunnah, mazhabnya Hambali. Ahmad bin Sulaiman Abu Barakah At-Turbani tidak jelas. Dituduh Syiah, dituduh Salafi. Loh bagaimana? Bagaimana? Bukan berarti tokoh-tokoh ini semua fiktif yang membatalkan nasabah alam. Tidak hanya Syarif Auda, Al-Aqili, Samsuddin Syarafuddin, Ali At-Tantawi, Muqbil bin Hadi Al-Wadi, Ahmad bin Sulaiman Abu Bakar At-Turbani, Murad Sukri, banyak. Banyak sekali ulama-ulama pakar nasab yang masih belum jenengan sebutkan di sini. Kami memiliki datanya. Suatu saat akan kami sampaikan secara berkala. Jadi mereka yang dijadikan rujukan oleh para pembatal nasabah alawi. Padahal banyak tokoh ulama yang sudah dan akrab familiar di telinga kalangan kiai dan santri serta pengikut Ahlussunnah wal Jamaah secara umum yang mengakui nasabah alawi, diantaranya seperti Imam Al-Janati. Mana kitabnya Al-Janati yang mengakui keabsahan nasabah alawi? Enggak ada. Ini namanya pembohongan, mengatasnamakan seorang ulama untuk membenarkan pendapatnya sendiri. Enggak ada. Kami sudah mempelajari kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk. Mayoritas berdasarkan Ibnu Samurah dalam Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Gak ada, ini namanya itu nyantol-nyantol, klaim-klaim. Ya seperti ini kebiasaan ya para pembohong itu seperti ini. Al-Janati, mana Al-Janati yang menyebutkan? Yang disebutkan itu adalah Syarif Abdul Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa sampai Ali sampai Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keterangan tentang bahwa Jadid itu memiliki saudara yang bernama Alwi ataupun Basri. Itu pun tahunya jika kita konfirmasikan, kita konfrontasikan, kita temukan dengan kitab Nasab An-Nafkah Al-Ambariyah, ya nggak sinkron. Karena memang Syarif Abdul Jadid itu datang ke Aden tahun 611. Sinkron itu jika datangnya Imam Ahmad Alba ke Hadramaut itu tahun 500-an, bukan tahun 317-an. Itu baru sinkron. Lah di As-Suluk tidak menyebutkan seperti itu. Dan bahkan saya sudah bongkar kelemahan besar kitab As-Suluk yang salah dalam menuliskan Al-Quran. Seringkali saya sampaikan, salah Al-Quran. Apa saya dituntut untuk mempercayai semua isinya? Al-Quran saja sudah salah. Di manuskripnya juga salah, di versi cetakannya juga salah. Al-Quran loh ya, Al-Quran. Saya masih ingat terus ayatnya. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Padahal itu salah. Enggak ada Al-Qur'an ayat itu. Enggak ada Al-Qur'an ayat itu. Yang benar itu adalah walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin.
Yang benar itu. Surat Al-Ankabut ayat 58. Kok bisa? Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu as-suluk loh ya. Nah, inilah sekelas Imam Al-Janadi saja bisa salah, apalagi Kiai Najih. Apalagi saya, ya kan? Apalagi saya, apalagi Kiai Najih. Sekelas Syekh Ba'udin Al-Janadi saja salah Al-Quran itu. Sekelas Imam Al-Muhibbi menyebutkan rangkaian silsilah nasabnya Bani Al-Ahdal, ya, sampai Syarif Aun bin Musa Al-Kadhim. Ya salah. Salah itu. Nggak ada Musa Al-Kadhim memiliki anak yang bernama Aun, itu nggak ada. Kecuali kitab manapun. Nggak akan ada. Bahkan kitab sejarah pun tidak akan kita temui. Kok ada Syarif Aun? Ada Himham juga. Ada. Imam Musa Al-Kadhim itu hanya memiliki anak laki-laki 14 yang tidak ada nama Aunnya. Tapi di dalam kitab Khulasatul Asar disebutkan itu. Berarti Imam Al-Muhibbi kurang menverifikasi data. Tidak melihat kitab nasab sebelumnya. Gitu loh. Mohon maaf. Faktanya seperti itu. Saya sudah memiliki manuskripnya. Kitab Khulasatul Asar abad 12. Bukan abad 6 loh ya, abad 12 berdasarkan kitab Al-Mashra'ur Rawi, Syarhul Ainiyah, Al-Ghuror ya. Kitab Ghuror ini kok dipakai? Berarti beliau Al-Muhibbi belum membuka dan membaca, mempelajari kitab Al-Ghuror ini isinya apa gitu loh. Sekilas memang kitab karya Ba'alawi itu normal, benar. Tapi jika diteliti pasti ada kekurangannya, ada kesalahannya. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Jadi melawan ijma tentang fungsi DNA. Pendapat yang bertentangan dengan ijma atau khariqul ijma adalah pendapat yang pasti salah dan haram untuk diikuti. Tapi toki, Kiai Haji Lutfi Basori, Kiai Najih ini, piye toki, Kiai Haji Idrus Romli, piye toki, Dik Wawi, piye toki, Buya Yahya, piye toki, Gus Koyum, piye toki. Ini NU sendiri yang merumuskan, bukan saya. Tahun 2004 itu loh, sudah 20 tahun yang lalu, sudah dibahas dalam Basul Masail Kubro, ya, melalui muktamar. Kok diingkari, jenengan NU apa enggak? Nah, gitu, katanya haram, DNA haram. Kalau DNA haram, menggunakan internet, itu juga haram. Enggak ada kitabnya internet itu. Haram listi'malil internet bi kulli hal ala kulli hal. Enggak usah bawa handphone lah, buat aja handphonenya. Kesesatan ini justru menjadi salah satu propaganda utama yang selalu digaungkan. Artinya kelompok ini, ya kelompok saya ini dan kelompoknya Kiai Imad, tidak hanya mengesampingkan para fuqaha, namun juga mengesampingkan ilmu fikih itu sendiri. Piye toki? Lebih aliman Hadratus Syekh Kiai Haji Sahal Mahfud daripada panjenengan. Gitu loh. Terus ini menyebutkan, saya nggak yakin ini. Kiai Najih tahu kitab-kitab ini dan membukanya, ini pasti kiriman dari Alawi. Jangan tipu saya. Maaf, saya tidak sombong. Kitab yang menyebutkan Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir atau menerima nasab Bani Alawi. Dan di antara kitab-kitab yang mencatat nasab mereka adalah As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya Al-Janadi, seorang sejarawan Yaman yang meninggal antara tahun 730 dan atau 732 Hijriah. Enggak ada. Ini namanya pola yang dapat kita baca. Ya seperti ini. Seperti ini. Pasti nanti akan terus terulang kembali. 2. Al-Ato Asaniyah Al-Mawahib Al-Haniyah fi Manaqibil Yamaniyah, karya Al-Malik Al-Afdol Abbas bin Ali Ar-Rasuli. Enggak ada. Mengisbat nasab Alawi itu enggak ada. Al-Iqdul Fakhir Al-Hasan fi Tabaqat Akabir Ahli Yaman, ya, disebutkan semua. Sampai berapa kitab ini? 17. Ar-Raudul Jali fi Nasab Bani Alawi juga disebutkan. Enggak ada.
Imam Ahmad Al-Muhajir memiliki anak Muhammad dan Abdullah itu berdasarkan keterangan dari Imam Abu Nasr Al-Bukhari dan Mus'ab Az-Zubairi. Lawan durung lahir. Wes meninggal dulu, belum pernah bertemu dengan Abdullah. Kok mengatakan Imam Abdullah itu ada? Itu bagaimana? Coba kita pikir bersama lah. Kita pikir bersama. Wakila Ubaidillah. Dari Abdullah ke Ubaidillah itu alama qala al-Mus'ab Az-Zubairi. Alasannya Mus'ab Az-Zubairi dengan Abdullah ini muasir, sezaman, pernah hidup bersama. Lawang 236 sudah meninggal dunia. Imam Abdullah atau Ubaidillah ini belum ada. Katanya lahir tahun 295. Bagaimana bisa ketemu itu? Bisa ketemu itu bagaimana? Nggak masuk lah, nggak masuk. Ar-Raddul Jali itu bukan karangan asli dari Syekh Murtadha Az-Zabidi, tetapi atas permintaan dari Habib Mustafa Al-Aidrus, anaknya gurunya Sayyid Murtadha Az-Zabidi yang bernama Habib Abdurrahman Al-Aidrus. Setiap kitab, baik itu nasab ataupun sejarah, ya, yang dikarang oleh internal Ba'alawi ataupun eksternal Ba'alawi atas permintaan kalangan Ba'alawi, atau kitab-kitab nasab dan sejarah yang ditahqiq disalin oleh Ba'alawi, pasti mencurigakan. Sekilas normal dan benar, wajar, tetapi jika diteliti pasti ada kekeliruan. Satu, kitab terbaru Al-Mausu'ah, itu Imam Ahmad Al-Abah itu memiliki 6 orang anak. Ya, ini berbeda dari yang lainnya. Ya, 6 orang anak. Muhammad, Ali Zainal Abidin, Hasan, Husain, Abdullah, Ubaidullah. 6. Ini setelah saya teliti ternyata dari mana pengambilan dasar mengatakan 6 itu ternyata juga terputus. Ya, berdasarkan kitab-kitab dari kalangan internal Ba'alawi sendiri. Ya, seperti ini manfaatnya untuk mengkaji ilmu nasab dan sejarah, khususnya nasab dan sejarah Ba'alawi. Dalam hal ini kami tidak menyampaikan fakta kepada Kiai Haji Najih tentang perbuatan-perbuatan merubah sejarah, mengakui Indonesia milik Tarim, makam-makam yang ada di Bonang dan lain-lain. Saya tidak mengutarakan itu. Kalau itu saya utarakan semua, sudah benar-benar batalnya nasab Ba'alawi itu 100%, tidak ada yang bisa diragukan lagi. Tetapi ini masih dalam ranah keilmuan, ya. Ayo buktikan, jangan hanya sekedar premingan, gitu. Semuanya. Jadi ini supaya bisa difahami oleh seluruh generasi kita, umat Islam. Kasihan santri-santri kita, murid-murid kita, kasihan mereka terdoktrin dengan doktrin-doktrin yang tidak masuk akal, akan menjadi generasi bangsa yang bodoh. Ya, ini bagian daripada pembodohan massal di negeri kita ini. Nanti kalau hegemoni Habib Ba'alawi di Indonesia ini berkuasa penuh, mengendalikan kiai, mengadu domba kiai, maka akan dimanfaatkan oleh Mossad, agen intelijen Israel, dimanfaatkan oleh agen intelijen Amerika, China, maka hancur sudah negeri kita. Siapa yang melawan? Siapa yang bisa meluruskan? Wong sekelas ulama yang ada di MUI saja diam, sekelas ulama yang ada di PBNU saja diam, sekelas ulama yang ada di Muhammadiyah diam. Siapa yang bergerak? Justru kami ini terlahir, kami bukan orang terkenal sebelumnya. Kiai Haji Maduddin Utsman juga bukan orang yang terkenal sebelumnya, ibarat bayi yang baru lahir pada abad ini. Anggaplah seperti itu. Atas izin ilahi Rabbi, diberikan tugas lah ya, untuk meluruskan panggilan jiwa terhadap sesama anak bangsa di negeri kita. Jangan sudutkan kami. Coba lihat fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Penutup. Dari sini jelas bahwa kami menolak sama sekali gerakan anti habaib yang dipropagandakan oleh Maduddin Utsman dan para pendukungnya, dan mengecam gerakan tersebut yang jelas ingin menjauhkan umat Islam dari kitab-kitab fikih Ahlussunnah wal Jamaah dan mengadu domba antar umat. Ini fitnah. Asyaddu minal qatl. Pembunuhan karakter.
Itu bukan agenda kami. Kami juga justru melarang Gus-gus ya, PGN ya, Gus Nuril ya, yang mau mensweeping semua Ba'alawi yang ada. Jangan. Saya tidak pernah menggelurakan permusuhan, perang saudara. Tidak. Ayo damai bersama. Kalau misalkan terpaksa, ya tetap jangan. Kita ini bersaudara. Saya sering membela panjenengan. Ba'alawi, para habib itu saya bela. Tetapi yang saya bela itu tidak mengerti. Malah menyerang kami. Gitu. Sudahlah, bekerjalah apa adanya. Jangan menipu, jangan dawir. Sampaikan kalau salah ya salah, benar ya benar. Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Rasulullah. Jangan takut karena saya. Para muhibin juga begitu. Kembalilah kepada hidayah normal, akal sehat panjenengan semua. Bukan karena saya, tapi karena hidayah dari Allah semata. Nih. Jadi kami dituduh mengadu domba antar sesama umat. Meskipun demikian, kami meminta kepada semua kalangan untuk tidak terprovokasi berlebihan sembari terus menyuarakan counter argumen agar umat Islam tidak tersesat dan terbujuk dari ajaran mereka. Siapapun orangnya, baik itu kiai, gus, ustadz, tokoh masyarakat, siapapun yang membela nasab Ba'alawi perlu diluruskan karena ada pemahaman pemikiran mereka yang tidak lurus. Bukan berarti saya mengatakan saya yang paling lurus, tidak. Mata tidak disesuaikan dengan fakta, hanya satu sebelah mata saja yang digunakannya. Cobalah lihat kenyataan yang ada. Gitu. Tidak hanya data, fakta, tapi juga realita DNA. Lihatlah ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Sudah saatnya dilakukan introspeksi dari berbagai kalangan yang terkait dalam pusara polemik ini, baik dari kalangan habaib, ulama, dan umat Islam ini mau merangkul. Tinju itu kalau terdesak pasti akan merangkul lawan. Oleh sebab itu saya himbau kepada MUI yang berhak untuk memutuskan sesat atau tidaknya sebuah ajaran, itu MUI, bukan NU. Yang punya otoritas memutuskan sesat, itu MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak MUI, tapi tidak semuanya, untuk menyelesaikan masalah ini. Oke. Nah, ini halaman 5 sampai 6. Terus terakhir kami mohon, maka dari itu kami mengajak untuk bersama-sama menjaga persatuan. Oke, persatuan Indonesia tetap kita bina. Saya tidak pernah menggelurakan, ayo kita sweeping, enggak pernah saya. Bahkan saya melarang, jangan. Ini masih ranah keilmuan. Masih ranah perdebatan antar sesama saudara, persaudaraan kita dahulukan. Saya tidak pernah, ayo bunuh, ayo persekusi, ayo hajar, enggak, jangan. Itu bukan akhlak yang karimah. Maka dari itu kami mengajak semuanya menjaga kedamaian, menahan diri, tidak bersifat sombong, emosi yang berlebihan. Yang sombong dan emosi itu siapa? Dan sebagainya. Justru dengan begitu, maka gerakan Imaduddin dan kawan-kawan dan jenengan itu sudah menulis kayak gini itu tidak mendidik. Santri sampean akan sampean jadikan apa akhlaknya? Wong gurunya saja, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Lebih nemen nanti bencinya kepada Kiai Haji Madiun Utsman dan kawan-kawan. Wong jenengan aja melakukan ujaran kebencian dalam tulisan dan lisan. Itu bagaimana? Ya, ini namanya tidak ilmiah. Ranah ilmiah dibalas dengan ranah adawah namanya, permusuhan. Kita hentikan karena tujuan mereka agar terjadi permusuhan antar golongan habaib dan masyarakat gagal terlaksana. Nah, ini loh. Ini namanya ingin membalikkan fakta. Ya, ingin mencari pendukung. Saya yakin bangsa Indonesia, umat Islam sudah cerdas semua. Era keterbukaan informasi ini sudah merata di mana-mana. Rahmanir-Rahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, mulai dari bawah khususnya Nahdlatul Ulama grassroots paling bawah sampai yang tertinggi sudah mulai tercerahkan. Alhamdulillah, Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar sudah mulai terbuka. Semoga beliau
mau membaca dan membuka kitab-kitab yang ada 17 ini, 17 kitab ini, dibaca semua. Caranya itu mudah sebenarnya, nggak sulit. Temukan Ubaidillah di abad 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temukan di situ. Kalau nggak ada selama 550 tahun atau abad 10, 650 tahun, berarti Ubaidillah itu fiktif. Wah, ada makamnya. Makamnya di mana? Di Baur, di Sumal? Nggak jelas. Pendomplengan nama dari Bani Ahdal, mulai dari Habib Abdurrahman As-Segaf, Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi. Hasilnya itu. Lalu leluhurnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron, oh Ubaid Abdullah ya, Ubaid kita, Ubaid bin Ahmad bin Isa leluhur kita. Oh berarti ini nyantol lah ke situ gitu loh. Nyantol ke Bani Al-Ahdal. Tapi Bani Al-Ahdal dengan Bani Alawi ini terus kontradiksi dalam pemahaman tentang siapa leluhurnya. Katanya sepupu. Ya. Padahal beliau Al-Mu'arrikh Al-Allamah Badruddin Abi Abdillah Al-Husain bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdal mengatakan bahwa tujuan Bani Alawi leluhurnya datang ke Hadramaut itu adalah fa'amada ilas syaraf, sengaja ya datang untuk diagungkan menjadi syarif ya, karena umat Islam yang ada di Yaman pada waktu itu memang selalu mengagungkan keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut saya pemahaman yang difahami tentang siapa Ubaid bin Ahmad bin Isa itu Ahmad bin Isa bin Zaid, seorang tokoh Syiah Zaidiyah yang sudah berkembang lama di Son'a, ya, berkembang lama di Yaman Utara sejak sebelum datangnya Imam Ahmad Al-Muhajir katanya. Terakhir, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu diberikan hidayah untuk meniti jalan kebenaran, selalu didekatkan kepada ilmu dan para ulama, dan selalu didamaikan dengan sesama kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Sarang itu Rembang, kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang itu Al-Anwar pondok pesantrennya. 1 Mei 2024 Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Tolong tanda tangani. Saya ingin menerima surat resmi asli, tanda tangani. Kiai Najih, tolong tanda tangani ini. Apakah ini benar dari sampean atau tidak? Saya tidak yakin ini berasal dari sampean. Kalau ini sudah ditandatangani resmi, baru saya percaya ini dari jenengan. Kalau tidak ditandangi resmi, nanti sama seperti somasi yang dituju. Semua akan mengingkari. Polanya itu sama. Ya. Oh, saya nggak mengatakan sendiri al-allal itu. Buktinya kitab Arba'unnya Syekh Yasin Al-Fadani ada al-allal. Ya, coba di kitab Al-Masyra'ur Rawi versi cetakan ya al-allal, di Asy-Syajarah Az-Zakiyah ya al-allal. Ya, di kitab Al-Imam Al-Muhajir juga al-allal. Tunjukkan ke saya al-allal satu manuskrip saja. Hasan bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad yang terkenal dengan nama Ad-Dalal. Tapi yang benar al-allal, satu manuskrip saja. Temukan. Kalau satu manuskrip menyebutkan al-allal, saya akan datang ke Jepara. Saya sudah siapkan armadanya. Itu cara pemahamannya. Jadi surat ini tolong dipelajari sendiri oleh Kiai Najih. Saya masih menghormati panjenengan sebagai seorang kiai, tolonglah, cobalah Kiai Najih untuk merenung. Sebentar saja, seperti orang tumakninah dalam iktikaf di masjid, merenung. Kiai Haji Maduddin Utsman dan kawan-kawan ya, yang ditujukan ke Habib Alawi itu untuk apa ya? Coba dipikir-pikir, keuntungan apa ya? Supaya apakah terkenal, mendapatkan jabatan, mendukung presiden ini itu enggak kan? Enggak terbukti kita. Kita netral dalam politik.
percaturan pemilihan presiden kemarin. Tidak, oh saya supaya enggak. Kita demi umat dan masyarakat. Saatnya kita ini maju secara pesat dalam ilmu dan teknologi. Kok masih berpikiran kolot, klasik, klinik? Nanti seperti apa bangsa ini? Orang-orang yang tidak suka Indonesia, ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bodoh dan terbelakang, supaya terus bisa dikendalikan. Mulai saat ini tidak bisa. Kita harus sudah bangkit melawan tirani penjajahan spiritual. Sudah tidak zamannya lagi untuk mengkultuskan berlebihan. Jangan lagi kita mengikuti ya paham-paham yang selama ini tidak sesuai dengan Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran para khatib itu lebih identik dengan Syi'i, bukan Sunni. Ada sebagian memang campuran, tapi tidak semuanya. Kebanyakan dari tasawufnya itu loh. Bukan ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Ghazali, Imam Syari As-Sakoti, Imam Junaid Al-Baghdadi. Bukan, tetapi ke Imam Muhammad bin Faqih Al-Faqihil Muqaddam. Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Di antara kitab-kitab yang menerangkan tentang kehebatan leluhur mereka itu diadopsi oleh anak cucunya sampai sekarang. Dan dibuat menjadi sebuah keyakinan yang harus diyakini sampai turun-temurun. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan manusia berkuar-kuar, darah saya paling suci, saya ini duri Nabi. Sampai kapan coba? Sampai kapan? Berikutnya saya akan membaca tulisan panjenengan semua. Ini sistem acak, karena ribuan. Harun Mohd, salam ya Nur. Video Prince Lirboyo kok ngomong akhlakul karimah tentang polemik nasab seperti nggak punya nyali atas zolim kabaib. Heran, Pak Harun Mohd, seperti itu, Pak Harun Mohd. Saya masih perlu mencari video dari Pangeran Lirboyo. Siapa Pangeran Lirboyo? Kalau Pangeran Ploso, ya yang biasa joget-joget itu. Tapi kalau yang Pangeran Lirboyo siapa? Kalau cucu-cucu Romo Yai di sana, ya ada yang dinikahi oleh kalangan habaib. Memang ada, Pak Harun. Muhammad Munawar Al-Maliki. Sudah waktunya Pak Alawi dijadikan korban karena selama menumpang hidup cari makan dengan menipu membohongi gerombolan begejil, begundal ini melimpah kekayaannya, badannya gemuk-gemuk. Nah, ini bahasanya Pak Muhammad Munawar Al-Maliki termasuk keras. Jadi kita ini masih santun, tapi saya hanya membaca saja. Belajar ilmu, jadi belajarlah wahai Pak Najih untuk menghormati orang lain. Sebab akibat timbal balik. Kalau kita menghormati orang, maka kita pun akan dihormati oleh orang lain. Gitu. Jadi jangan rendahkan orang, karena kita pun tidak mau direndahkan oleh orang lain. Gus Najih juga harus banyak belajar. Ayo ketemuan dengan saya, dengan Kiai Haji Maduddin Utsman di mana? Ayo ketemuan, secara tertutup sajalah. Gitu. Semalam kita diskusi di sini nggak apa-apa, monggo. Ayo, jangan seperti belajar nahwu Jurumiyah sama Imriti saja. Jurumiyah sama Imriti itu asma khomsah, abun, akun, kamun itu asma khomsah. Tapi ketika sudah naik ke alfiyah menjadi asma sitah, hanu tambahannya. Jadi kita harus tetap belajar. Ya, jangan sampai ke kelas 3 SD yakin bahwa saya sudah futuh, sudah final. Ya, nggak bisa seperti itu. Begitu. Ilham Hamid, saya hormat Mbah Maimun, tapi Gus Najih enggak. Saya menghormati Romo Kiai Haji Maimun Zubair yang wafat dan dimakamkan di Makkah waktu ibadah haji sesuai dengan cita-cita beliau almarhum. Selalu beliau itu mendambakan ingin dekat dengan keluarga Sayyidah Khadijah. Akhirnya terlaksana, beliau wafat di sana. Pak Uwais, dengan adanya polemik nasab ini, semoga Gus Najih akan mempelajari kitab-kitab yang telah dibuka oleh Kiai Imad dan Kiai Nur Hidayat. Harus, ayo buka kitab-kitab 17 yang jenengan cantumkan dengan surat itu, di dalam surat itu. Jangan hanya ditulis saja, ayo buka isinya, seperti apa isinya. Nanti diskusikan dengan kita.
Ki jaga beduk sambel. Salam taklim kula yai, mugi tansah pinaringan kegiatan lan kawaluyan so kasantosan. Nah, ini bahasa Jawa, saya terjemah bahasa Indonesia. Salam taklim kula yai, saya taklim dari kami, yai. Yai semoga selalu diberikan kekuatan dan ketangguhan serta kesentosaan, kesehatan. Ustadz Saoye, putra Mbah Mun yang satu ini memang agak aneh. Entah siapa yang membisiki, setiap statementnya banyak yang kurang pas dan kontroversial juga ngawur. Memang banyak ungkapan-ucapan lisan beliau yang tidak berdasarkan fakta, data, keilmuan dalam kitab yang ada. Red Dawn Project, Pekalongan, derek nyimak ya, monggo Pekalongan. Dani KPH, kalau cuma surat nggak usah ditanggapi, takutnya cuma hoak kecuali video, nggih. Saya tunggu suratnya ditandatangani, nggih, Pak. Dani KPH, nggih. Wahaha, Gus Nuril Arifin sudah turun gunung, sudah waktunya kiai-kiai, gus-gus, ustadz-ustadz Nusantara bersatu sebelum terlambat. Di Myanmar, antek-antek penjajah digempur habis-habisan. Salam Pancasila, nggih. Kalau bisa masih tetap yang sabar, nggih, yang sabar. Jangan dahulukan emosional, semuanya tahan diri, nanti kita menunggu dari MUI. Tinggal MUI berani atau tidak, PBNU nggak punya nyali, Muhammadiyah juga takut nanti dikatakan membela pihak sini, jadi akhirnya kita kembali ke MUI saja, ya. Ajaran-ajaran apa nanti kita akan kumpulkan dalam bentuk video dan dalam bentuk draft tulisan. Ini loh ajaran-ajaran Ba'alawi, apakah sesat atau tidak, nanti yang memutuskan adalah pihak Majelis Ulama Indonesia. Nah, untuk Gus Nuril yang sudah semangat, yang selama ini hanya sebagai pengamat, ya alhamdulillah, karena beliau sejak awal sebenarnya sudah terdolimi dengan hegemoni Habib yang ada di Indonesia ini. Ya wajar beliau nesu, ya bangkit girohnya, ya untuk turut membela bangsa ini. Tapi tahan diri, jangan emosi dulu, jangan emosi dulu. Terus masalah Myanmar, kita ingat sejarah. Waktu masih belum berdirinya negara Bangladesh, Pakistan Barat dan Pakistan Timur dulunya. Dari India pecah menjadi 3, Pakistan dan Bangladesh. Suku Bangla itu pernah dibantai habis-habisan oleh tentara Pakistan pada waktu perang antara Pakistan, Barat dan Timur. Yang Timur sekarang menjadi negara Bangladesh itu. Ada 400.000 perempuan Bangla yang diperkosa sehingga melahirkan. Tahun 71 itu, 1971 Masehi, baru saja kemarin, belum ada 50 tahun. Ya. 1 juta nyawa melayang dibantai, genosid Bangla, suku Bangla. Ya kasihan, di antara suku Bangla itu adalah yang sekarang tinggal di daerah Provinsi Arakan, di Myanmar atau Burma dulu. Yang sekarang terlunta-lunta masuk ke Aceh, masuk ke Malaysia, Thailand, dan banyak yang meninggal dunia di tengah lautan itu. Jadi jangan sampai terjadi kerusuhan. Indonesia ini damai. Saya yakin Indonesia tetap negara yang damai karena orangnya itu baik-baik itu loh. Kiainya juga santun-santun. Kiainya tidak mengatakan, oh, walaupun saya tidak setuju dengan ucapan dari Kiai Najih, saya mengatakan Kiai. Tidak saya sebutkan nama asli, tidak. Sebagai bentuk penghormatan saya kepada beliau. Beliau adalah putranya guru saya, Romo Kiai Haji Hadratus Syekh Maimun Zubair. Ingatlah peristiwa yang ada di Pakistan Barat dan Timur dulu tahun 1971 Masehi. Yang mendamaikan adalah justru India. Dulu itu seandainya Pakistan, India, dan Bangladesh itu gabung menjadi satu negara, maka penduduknya akan menjadi penduduk terbesar di dunia, yakni 1,8 miliar jiwa manusia India. Seandainya gabung ya, sekarang kan pisah menjadi 3 negara, Pakistan, India, dan Bangladesh. Sebenarnya Pakistan Barat yang sekarang menjadi negara Pakistan itu dengan Bangladesh itu jaraknya cukup jauh, hampir 400 km nyebrang wilayah India. Tapi bisa terjadi perang saudara seperti itu. Ini tidak kita inginkan. Jangan sampai tahun 65 terjadi lagi saat ini. Berikutnya,
Maheswara, ya Nur, sekali-kali datangkan Kiai Imaduddin menjadi bintang tamunya di Karma 212. Pasti seru dan heboh. Pakar nasab berbincang ahli nasab, ditunggu duet mautnya bersama Yai Imaduddin. Siap Pak Maheswara. Saya akan komunikasi dengan beliau. Kemarin itu sebenarnya sudah mau datang ke tempat kita di Surabaya ini. Tetapi gara-gara pengajian di LEK kok beranang, Pasuruan dibatalkan, akhirnya nggak jadi. Insya Allah nanti kita agendakan. Kita akan mungkin saya akan memposisikan diri untuk berdebat dengan beliau. Kenapa bisa 550 tahun, Yai? Wah, berdasarkan kitab Al-Burqah. Lah, kitab Al-Burqah itu dari internal Ba'alawi sendiri kan. Kenapa dipakai? Harusnya 650 tahun atau 651 tahun. Kalau memang kita netral ya, coba cari nasabah eksternal ya, Muhammad As-Samarqandi Al-Madani itu. Nah, nanti coba, oh yang benar yang Waqaf Fahim itu memahami Ubaid bin Ahmad bin Isa menjadi Abdullah dan Ubaidillah itu abad 9 tahun 895 Habib Ali bin Abu Bakar Sakron. Oke, nanti kita akan diskusi mana yang benar. Ini masih dalam ranah data pustaka, referensi. Kalau sudah dihadang dengan yang namanya tes DNA ya habis kita. Dr. Sugeng Sugiarto, Prof. Ari Kaim, dan kawan-kawan dari BRIN ya, dan teman-teman ahli biologi, ya, biomolekular, ya, teknobiologi sekarang ini ya kalah. Karena apa? 180 lebih kawan-kawan Ba'alawi di seluruh dunia yang sudah tes DNA dan hasilnya jelas mereka mungkin ya hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, nggak mungkin. Begitu, insya Allah Pak Maheswara kita agendakan usulan panjenengan bagus. Pak Arfi Fadila, assalamualaikum Pak Kiai Nono. Saya kan Surabaya, Bubutan. Dulu kan Bubutan itu ya termasuk ya kan dekat dengan Tugu Pahlawan, pas. Mohon Pak Kiai mengawasi makam Joko Jumput yang ada di Jalan Praban, karena takutnya nanti diba'alawikan juga, insya Allah. Bu Arfi Fadila. Ini ada laporan. Habib Yusuf Talango yang ada di Sumeneb itu sudah menjadi Habib. Saya dapat laporan dari tokoh yang baru saya terima kemarin. Dan hari ini ada dua orang yang melaporkan ke kami. Sudah menjadi Habib. Yusuf bin Ali. Tapi belum disebutkan Asagaf atau Al-Atos atau Al-Haddad. Belum. Tapi Habib. Syekh Yusuf Talango menjadi Al-Habib sekarang. Saya punya fotonya. Pak Joko Nur, monggo. Pak Jajat Safruddin, Ikhya terah keturunan suku Kalang, Nah, berarti ini berarti siapa? Itu manusia berekor yang hidup di Nusantara sebelum Nabi Adam diciptakan. Lah, inilah Pak Jajat Safruddin ini keingintahuan terhadap kesejarahan, termasuk manusia purba yang ada di Indonesia sebelum manusia Nabi Adam kita cukup tinggi. Alhamdulillah ada ketertarikan ke arah itu. Berarti kan masih ada harapan ya untuk mendapatkan ya ilmu-ilmu terbaru. Lah masalah suku Kalang ya, coba kita kembalikan. Coba jenengan pikir, Pak Jajat Safruddin, di dalam sejarah yang didasari dengan sains, ilmu dan teknologi. Manusia ada di planet bumi ini sudah lama. Sudah sejak lama. Tidak hanya 10.000 tahun yang lalu saja. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, seterusnya sampai Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Isa alaihissalam yang kita jadikan kalendernya sebagai tahun Masehi itu, alias 6.000 tahun sebelum Masehi, ya, itu kemungkinan besar lahir dan berkembangnya ras Homo sapiens, manusia modern, Nabi Adam. Adam itu bisa Adam pertama, Adam kedua, Adam ketiga, sampai Adam yang ke-20. Jadi kita coba terbuka, kita analisa sejarah tidak hanya dengan versi data, tapi dengan versi realita sains. Antara agama dan sains itu harus seiring sejalan. Pak Jajat Safruddin. Afala ta'qilun, afala tubsirun, Pak Tabiru ya ulil absor, ya.
Ayo gunakan akal sehat kita untuk menganalisa. Toh nanti tidak ada hubungannya dengan masalah akidah. Ini hanya masalah sejarah saja. Coba dihitung. Nabi Adam sampai sekarang itu berapa tahun? Gitu aja. PR. Cari di kitab manapun. Bahwa di Al-Quran sendiri tidak ada keterangan bahwa Nabi Adam itu adalah manusia pertama. Tidak ada. Tapi kalau Nabi dan Rasul pertama, iya. Lalu siapa yang dipimpin? Terus Qabil itu pernah menikah dengan suku bangsa manusia. Lah siapa yang dinikahi oleh Qabil? Qabil dan Habil memiliki keahlian bertani dan beternak. Dari mana ilmunya? Ayo coba. Khalifah, pemimpin, pengelola bumi. Siapa yang dipimpinnya? Kalau nggak ada manusia, masa memimpin hewan? Nggak mungkin. Itu. Caranya gitu aja. Sementara yang ringan-ringan saja cara memahaminya. Nggih, begitu nggih. Pak Badruddin LBM, tolong judulnya jangan ada kata fitnah. Nah, nggih. Jangan ada kata fitnah. Maksudnya mungkin Pak Badruddin LBM ini mau nengah-nengah ya. Jangan ada kata fitnah. Nggih. Insyaallah nggih. Fitnah karena di sini saya itu difitnah mengadu domba ummah nggih Pak Badruddin. Saya akhirnya harus meluruskan fitnah itu supaya tidak melebar kemana-mana. Bu Nurmaningsih, satu keturunan pasti tidak sama. Ada yang pandai, cerdas, bijaksana, sabar, dan sebaliknya. Gus Najih termasuk yang mana ini? Ya, kemungkinan beliau belum open-minded. Masih close-minded. Belum mau terbuka. Gitu. Asma Khomsah, titik. Asma ya Khomsah. Kitab Riti, kitab Jurumiyah. Jelas. Ketika disodori kitab Alfiyah, Ibnu Malik, nggak mau nerima. Nggak mau nerima. Bumi ini adalah datar, karena kita bisa kemana-mana. Kalau bumi nggak datar, bundir, bagaimana kita bisa kemana-mana? Qurannya jelas. Nah, bumi adalah pusat tata surya. Coba kita lihat, kita diam di sini. Oh, kita dikelilingi oleh matahari. Terbit pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, loh. Hilang. Berarti pusat tata surya itu adalah bumi. Nah, nanti keputusannya seperti itu, dibelokkan nggak bisa. Sama dengan ketika ada cerita Abu Nawas memasukkan bulan ke dalam karung. Pas di dalam kamar, bulan purnama kelihatan di jendela, lalu membawa karung, ya, bulannya dimasukkan ke dalam karung, jendelanya ditutup. Nah, ini loh, bulan sudah saya karungi di dalam karung ini. Sama dengan itu. Ini namanya pemahaman yang sempit. Ya, sama dengan kata dalam tempurung. Begitu, Pak Mulzam. Kiai yang deket sama Habib otaknya pada nggak waras, mending ngomong pakai data. Pasti Habib mau gelontorkan miliaran rupiah. Salam waras Pak Yainur. Mungkin seperti itu. Saya tidak menuduhnya tapi faktanya. Pak Karsono bin Yadi. Semoga saja bukan ilmu hipnotis maupun ilmu sihir untuk membujuk para pengikutnya sehingga manut-manut saja apa yang dikatakan sang juragan. Sering saya sampaikan bahwa ilmu menundukkan orang itu bagian daripada ilmu gendam. Bahasa sekarang ilmu hipnotis atau hipnoterapi, memengaruhi alam bawah sadar orang lain. Ada yang dulu itu magic namanya dengan ilmu gendam. Kalau sekarang dikelola dengan cara yang profesional, yakni ilmu hipnoterapi. Ada yang bersifat permanen, ada yang bersifat sementara. Seperti cuci otak itu loh. Brainwashing itu loh. Misalkan mau bom bunuh diri ya. Seseorang itu sudah didoktrin. Kamu bawa bom ini, bawa ke gereja itu, kamu ledakkan di situ, bunuhlah sebanyak-banyaknya orang kafir. Ya, yang beribadah di gereja itu, maka kamu akan masuk surga, ditunggu 70 bidadari di sana, cantik-cantik semua. Diinstalkan dalam memori otaknya, dan dimasukkan dalam sanubarinya. Lalu, gak apa-apa, berarti bom bunuh diri itu halal. Akhirnya jadi seperti apa yang ada dalam benak memorinya, keyakinannya. Nah, itu namanya ilmu gendam, padahal itu salah semua. Nggak ada ajaran Islam yang memperbolehkan bom bunuh diri, membunuh orang-orang yang beribadah di gereja, di wihara, ya di pura, nggak ada. Islam itu menghargai seluruh penganut kepercayaan agama di mana saja. Selalu rahmatan lil alamin, mengayomi semuanya, minoritas diayomi. Bahkan selain yang umat Islam juga ada batasannya, lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalun. Yang penting tidak saling bermusuhan satu sama lain. Itulah indahnya Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan seperti itu. Pak Syekh Marhatin, Jember, masih banyak kiai NU belajarnya cuma kitab saja, jadinya masih mempercayai Habib Alawi, cucu Nabi, padahal palsu Pak Kiai Nur. Ya, nggih, Pak Syekh Marhatin Ustadi wa Syekhi dari Jember. Semoga Jember semakin jembar wawasannya. Ulama kiai-kiai yang ada di sana jangan mudah memutuskan, menyimpulkan suatu perkara tanpa mempelajari sumber datanya terlebih dahulu. Kalau mempelajari kitab-kitab saja, ya, bukan kitab sejarah dan nasab, terus menyimpulkan bahwa Pak Alawi itu durian Nabi, itu adalah kesimpulan yang terlalu dini. Lihatlah keterangan-keterangan yang kami sampaikan, yang Kiai Haji Muhyiddin Utsman sampaikan, Gus Aziz Jazuli sampaikan, berikut didukung oleh teknologi-teknologi terkini. Ben Bejani, kenapa Kiai Maimun Zubair kecewa sama Gus Najih, Yai? Ketika sowan ke Kiai Maimun dipukul-pukul kepalanya. Ada videonya, Yai, nggih. Pak Ben Bejani, tolong kirimkan ke kami, nggih. Pak Ben Bejani videonya, nggih. Saya masih belum melihat videonya Romo Kiai Haji Maimun Zubair mukul-mukul kepalanya Gus Najih, nggih. Ben Bejani, yang difitnah Gus Najih terbukti menjadi orang-orang besar di bidangnya dulu. Dulu menfitnah Gus Dur, ternyata Gus Dur menjadi orang yang sangat dimuliakan. Menfitnah Pak Jokowi, PKI, hampir dipolisikan. Oh, okay. Jadi orang-orang yang difitnah sama Gus Najih itu pasti akan menjadi orang besar. Walaupun begitu, saya tidak ingin menjadi orang besar gara-gara difitnah beliau. Karena gara-gara difitnah Gus Najih, terus saya jadi orang terkenal. Enggak, orang terkenal itu enggak enak. Orang terkenal itu enggak nyaman. Kemana-mana itu selalu dikawal oleh pengawal, enggak enak. Jadi orang biasa saja, tetapi memiliki amalan sirri yang luar biasa. Itu tujuan kami. Saya bisa nyangkruk ngopi, ya, bisa kemana-mana, nggak nutupi wajah dengan masker, bebas, enak, kepenak di mana-mana, enak, kepenak. Sama-sama hidup ini, saling berbahagia, membahagiakan satu sama lain. Karena sudah di calling, ini. Satu lagi Bang Junaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nyimak Yai. Tadi malam saya sama Yai Hanan sempat ngerasani panjenengan, tapi kan tidak menfitnah Yai ini. Bang Junaid di channelnya mungkin bertemu dengan Kiai Hanan. Saya dengan Romo Kiai Hanan Bangkalan itu sebenarnya sudah lama mau ketemuan, tapi sampai sekarang belum keleksanan. Mohon maaf, seandainya jenengan ngerasani saya, ya nggak apa-apa. Namanya orang itu maksudnya nggak kerasani orang, ya kan, ya yang penting jangan menjatuhkan saya. Bang Junaid sama Kiai Hanan saya percaya jenengan, walaupun jenengan dengan Kiai Hanan, dengan Romo Kiai Ali Badri, ya, dengan Sogibul Faroji Azmat Khan, ya, dengan Tengku Ibrahim dari Banten, ya, mungkin tidak menyukai saya, ya nggak apa-apa. Saya kan nggak merugikan semuanya. Intinya kita tetap solid dalam perjuangan ini membela umat dan masyarakat, mencerah dan mencerdaskan umat berdasarkan keilmuan, tidak berdasarkan kebencian. Ini yang kami lakukan. Jadi surat Kiai Haji Muhammad Najih Maimun atau Gusnya saya hilangkan saja, sekarang menjadi Kiai Najih. Gusnya sudah saya hilangkan, saya nggak pakai Gus sekarang. Kiai Najih, ya, karena kalau Gus nanti nggak bijaksana. Oh, beliau sudah tua, ya. Gus itu kan masih muda, ya. Kalau beliau sudah sepuh, maka Kiai Najih Maimun. Semoga surat ini beliau tanda tangani, ya, biar saya percaya. Tapi kalau beliau tidak mau menandatangani ini, berarti ada upaya, ya. Pola-polanya sudah dapat kami baca. Siapa pelakunya? Saya tahu semuanya. Nggak mungkin Kiai Najih tahu 17 nama-nama kitab dan isinya sekaligus, ya, tarikh lahir dan wafatnya. Saya nggak percaya. Karena apa? Isinya tidak sesuai dengan fakta. Ini namanya tidak takut kepada Allah Ta'ala, tidak takut kepada Nabi kita, dan bahkan tidak takut pada tokoh-tokoh yang ada, pengarang kitab-kitab hebat di masanya. Semua dicantumkan, diklaim, ya, tidak takut membohongi manusia berdasarkan manusia-manusia hebat yang tercantum di dalam surat ini. Ya, mungkin demikian.
apa yang kami sampaikan, sekali lagi mohon dimaafkan Kiai Najih atas apa yang saya sampaikan. Mohon jenengan open minded, terbuka wawasan. Jangan close minded, jangan menutup diri untuk menerima wawasan yang terbaru, ilmuwan yang terbaru. Jangan bagai katak dalam tempurung. Jangan merasa paling benar, paling hebat, paling mahabbah, menjadi muhibbin setia terhadap para habib yang ada. Bahwa habib-habib yang ada itu secara data, fakta, dan DNA bukanlah dzurriyyah ahlul bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Pada intinya, orang alim ini penyakit yang paling berbahaya pada orang alim adalah penyakit gengsi atau tidak mengakui. Tidak mengakui kelebihan orang. Itu penyakit yang kebanyakan orang alim. Walaupun ulama, walaupun sudah dianggap sebagai ulama. Itu penyakit yang paling berbahaya pada diri orang alim. Seharusnya seorang tokoh ataupun ulama lah yang sudah dianggap masyarakat itu harus bijak. Kalau belum ada kitab nasab, akui aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Akuin aja bahwa saya bukan ahli bidang itu. Jadi jangan memaksakan diri mengaku nasab habaib itu sahih. Padahal kitab nasab kita nggak ada. Tidak ada kitab sejarah tentang cucu-cucu Nabi ini tidak ada. Sejarah kitab nasab Zuriyah Rasul juga tidak ada. Jadi itu kita tidak memahami bidang itu. Jadi akuin aja. Jadi orang yang bijak itu ketika ada polemik ini, kita nggak paham, nggak alim lah bagian itu, nggak mengerti bagian itu. Di tengah dulu berdiri, cek dua pihak, periksa dua pihak, di mana ada salah di dua pihak, kemudian di mana ada salah benar di dua pihak. Cek dua pihak ini, cek pihak habaib, pihak Kiai Haji Imad, dicek dulu, diperiksa dulu. Kemudian kalau kita benar-benar ingin memahami masalah ini, cari kitab, pelajari. Sebelum titik terang, jangan nongol di publik. Maksudnya apa? Jangan komentari dulu masalah ini. Kalau kita sudah dianggap sebagai ulama, sebagai kiai yang punya pesantren, yang punya pondok. Jadi jangan ngomong dulu kalau nggak mengerti. Itu namanya malu-maluin diri sendiri. Belajar dulu. Kita sebagai orang alim, itu nggak semua ilmu yang dapat kita kuasai. Coba tanya sama ulama-ulama yang ada pondok. Ilmu hisab atau ilmu sekolah lah, ilmu matematik atau ilmu ekonomi, kan nggak pernah belajar. Biasanya kayak itu bila kuliahnya ya tentang jurusannya agama. Ditanya hal lain ya pasti nggak paham karena bukan bidangnya. Jadi kita ini ada bidangnya masing-masing. Kalau Kiai Imad itu berarti unggulnya di bidang nasab dan sejarah, ya unggul, harus diakui.
Harus diakui. Itu kelebihan dia. Kelebihan beliau. Kalau kita itu kemampuannya bagian hukum fikih, ya berarti kita unggul dalam bagian fikih. Fikih, tauhid. Kebanyakan ulama itu ya fikih, tauhid, tasawuf. Tapi soal nasab itu tidak ada kitab dan tidak ada ilmu. Kitabnya aja nggak ada. Jadi sangat disayangkan Gus Najih Maimun Zubir, sangat disayangkan kalau berpihak kepada habaib. Dikadalin, sadarlah. Jadi bagi kita rakyat Indonesia, jangan dalam bidang ini jangan ikut orang seperti itu, ulama seperti itu. Kalau dalam bidang lain ya terserah, karena memang dia ahli dalam bidang itu. Kalau dalam bidang ini, dalam polemik ini, ya dia bukan ahli, jangan kita ikuti, sesat. Karena bukan bidangnya, serahkan urusan pada ahlinya. Kalau nggak ahli, diam. Itu logikanya. Paham kan? Cukup di sini dulu. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.